Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hidup di dunia kita ini adalah sementara, karena sejatinya kita saat hidup ini mempersiapkan diri menuju kematian. Apa dan bekal sudah berapa yang kita persiapkan untuk kematian? Salah satunya tentunya sebagai umat Islam, kita harus senantiasa menjaga sholat, karena perintah sholat ini sangat banyak di dalam Al-Quran, menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam kasibat kali ini kami akan menyampaikan tema filosofi syarat sah sholat dalam kehidupan. Hadirin yang berbahagia, di antara syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Begitu pula suci badan, pakaian dan tempat. Oleh karenanya kita sebagai orang yang senantiasa berkiprah, berinteraksi dengan sesama, kita jaga kesucian ini tidak hanya sebelum sholat, namun setelah sholat kita jaga jangan sampai ada yang mengotori pikiran kita. Kita jauhkan dari semua sifat-sifat tercela, kedengkian, kesombongan, bahkan perselisihan yang itu bisa berdampak pada permusuhan, harus senantiasa kita singkirkan. Yang kedua, di antara syarat sah sholat adalah menutup aurat. Sebelum sholat kita tutup aurat kita, yang mana laki-laki maupun perempuan, meskipun berbeda namun semuanya sama, agar sebelum sholat itu harus menutup auratnya. Setelah sholat pun kita harus tetap menutup aurat. Bahkan menutup aurat sendiri secara filosofi adalah menutup kekurangan orang lain. Dalam hadis disebutkan, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup kekurangan saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aib dirinya di hari kiamat nanti. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga antara lain dalam syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah menghadapkan badan kita, menghadapkan jiwa kita, menghadapkan seluruh yang ada dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cukup menghadap kiblat sebelum sholat sehingga menjadikan sholat kita sah? Maka setelah sholat pun kita tetap harus menghadap kiblat. Bagaimana tidak? Sebab ketika kita hidup, kita banyak mengarah ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Bahkan kita bercengkrama dengan lapisan masyarakat yang banyak. Tentu orang yang beriman dimanapun dia berada, kapanpun dia tetap berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu hatinya berzikir, selalu pikirannya berzikir, selalu jasad dan ruhnya berzikir. Dan ini menunjukkan bahwa filosofi menghadap kiblat sebelum sholat menjadi syarat sah sholat itu
senantiasa kita lakukan setelah sholat. Tentu kiranya orang yang senantiasa menghadap kepada Allah, dia akan sadar betul bahwa hidupnya ini adalah sementara. Sadar betul kalau dia melakukan dosa langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sadar betul apabila melakukan kebaikan maka dia akan mendapati kebaikan itu di akhirat dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di antara cara sah salat adalah masuk waktu. Tidak sah salatnya, khususnya salat fardu, apabila belum masuk waktu salat. Nah, kita hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana orang yang salat disiplin dengan waktu salat yang Allah tentukan, kitabam mauquta. Orang yang salatnya tekun, yang rajin berjamaah, dia akan disiplin waktunya, tidak hanya ketika mau masuk salat, di lapangan pekerjaan, di tempat dia bekerja, dimanapun dia berada, dia akan disiplin, komitmen dengan teman-teman sekitarnya. Orang yang disiplin tentu akan bisa mawas diri. Dia akan bisa memperhitungkan bahwa di dunia ini ada batasannya, sehingga memaksimalkan yang Allah berikan berupa potensi untuk memperbanyak ibadah kepadanya, sehingga pada saatnya nanti ajal menjemputnya, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kasibat yang singkat ini bermanfaat dan menjadikan diri kita mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak hanya kita menegakkan sholat dalam arti seremonial, namun kita menggapai dan mempraktekkan filosofi syarat sah sholat tadi dalam kehidupan sehari-hari untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.